bakal ada gerakan hukum dalam waktu dekat. Memiliki video shoot yang sudah beredar kemana-mana. Itu terlalu banyak bohong. Minta tanggung jawab. Fitnah. Dan saya punya bukti itu banyak. Polemik dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana sepertinya akan masuk ke ranah hukum. Usai video syur yang diduga diperankan oleh Lisa Mariana dengan seorang pria beredar luas dan menjadi tontonan banyak orang. Menanggapi video panas tersebut, pengacara senior Hotman Paris menduga akan ada pelaporan yang dilakukan oleh pihak RK. Sementara, mantan teman dekat Lisa, Ayu Aulia, membenarkan adanya video syur yang diduga diperankan oleh Lisa dengan seorang pria. Posisi Lisa makin tersudutkan, mengingat ada ancaman pidana yang dapat menyeret Lisa ke penjara. Dugaan selingkuh pelakor dengan mantan pejabat. Coba lihat tato dari cewek yang ada di video seruling bambu atau video saksofon selama 5 menit dengan tato di tubuh cewek tersebut dalam kehidupan nyata. Apakah sama? Kalau itu sama, saya yakin RK atau siapapun itu bakal segera membuat laporan polisi terhadap beredarnya video seruling bambu atau video saksofon ke Mabes Polri. Karena sesuai dengan undang-undang memproduksi pun bisa dipidana seperti yang telah dialami oleh Ariel Noah. Bakal ada gerakan hukum dalam waktu dekat. Ini saya lihat terutama dari pihak si laki atau orang yang ditunjuk atau pihak ketiga, ya. Jadi akan mulai meningkat babak penyisihan menjadi babak perempat final pertandingan hukum antara dugaan dua sejoli. Di video tersebut si cowok yang badannya penuh tato, posisi videonya posisi apa itu pakai handphone atau apa nggak jelas, dan nggak jauh beda dengan kasus Ariel Noah zaman dulu, ya, yang sampai Mahkamah Agung divonis masuk penjara. Yang sampai sekarang belum ketahuan adalah siapa cowok misterius pakai tato tersebut. Siapa? Berapa lama dia melakukan hubungan tersebut dengan si cewek itu? Apakah bertahun-tahun? Apakah sampai itu 2021? Ada yang bilang bahwa video tersebut 2019. Apakah berlanjut sampai 2020, 2021? Oke, dan apakah ada cowok lain? Karena kalau melihat video seruling bambu, video saksofon tersebut benar-benar sudah sangat prof. Ceweknya juga kayaknya penuh cinta. Oke, jadi saya penasaran siapa cowok yang penuh tato tersebut. Apakah Mabes Polri dalam waktu dekat akan segera bertindak? Karena sekarang ini video seruling bambu, video saksofon tersebut telah ditonton jutaan rakyat Indonesia termasuk anak-anak di bawah umur. Tudingan Lisa Mariana yang mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil mendapat bantahan dari Ayu Aulia. Ya, ditemani kuasa hukumnya, Ayu menggelar jumpa pers menanggapi berbagai tudingan Lisa, terutama terhadap Ridwan Kamil. Dalam jumpa persnya, Ayu mempunyai bukti cukup kuat jika ayah biologis dari anak Lisa Mariana bukanlah Ridwan Kamil, melainkan Irfin. Dugaan itu disampaikan Ayu berdasarkan bukti yang dimilikinya. Tidak main-main, Ayu menampilkan sejumlah bukti terkait siapa sosok ayah bagi anak Lisa Mariana. Dan berikut bukti-bukti yang dimiliki Ayu Aulia. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, ayah menghubungi
Tapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik. Seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. Siapa sih kan dulu ayah biologis dari ini nih yang kakak tahu? Menurut saya ada 2 nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja tiga-tiganya. Di sini saya tidak ada di pihak manapun, tapi rasanya saya geram dengan kebohongan. Itu aja sih. Berjujurlah pada diri sendiri, berbenah diri. Karena apa? Ketika kamu berbenah diri, akan damai hati kamu, akan damai hidup kamu. Ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak RK, tanpa mengurangi rasa hormat lagi, saya harus membawa-bawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicarakan secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG, kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat ini, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak ada di tempat. Pertama, kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana, lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan, seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih. Bukan ngebaca dan melihat lagi. Memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan seperti itu. Tidak membaca ya, Mbak? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan, di Pondok Cabe beliau ambil itu. Gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla. Sementara itu, Ayu Aulia berencana menempuh jalur hukum atas tudingan Lisa Mariana yang menurutnya tidak berdasar alias blunder besar. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Lisa Mariana belum lama ini menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, secara terang-terangan, Lisa menyerang Ridwan Kamil dan Ayu. Menanggapi tuduhan Lisa yang tidak berdasar, Ayu siap menempuh jalur hukum. Alhasil, kini permasalahan besar harus dihadapi Lisa atas ancaman Ayu yang sepertinya sudah mulai habis kesabaran menghadapi Lisa yang makin keterlaluan. Lantas, bukti-bukti apa saja yang dimiliki Ayu Aulia hingga berani berencana melaporkan Lisa Mariana? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Tuduhan itu sangat-sangat parah ya, makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum, karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LM tersebut. Kalau masalah hukumnya, saya mungkin tidak begitu paham karena saya punya kuasa hukum. Di sini ada Mas Herdian Saksono, dan juga kan ada Mas Doni Manurung yang tadi sudah Mas Doni sudah jelaskan, tapi mungkin Mas Herdian Saksono bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi ini saya jawab dulu karena tuduhan harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Kalau tidak adanya itu,
itu akan gugur dengan sendirinya ya Bang. Silakan dijawab Bang. Iya, pada faktanya narasi yang ditampilkan oleh pihak LM adalah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai korban. Tapi apa yang ditampilkan sampai detik ini dan setelah press conference-nya sendiri, dia menampilkan bahwa dirinya ingin meminta sesuatu dari RK dengan pondasi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang terlarang, sehingga hal itu jika tidak diberikan akan diungkap ke publik. Menurut saya pribadi, dalam rumusan pasal pemerasan, hal tersebut bisa dikategorikan adalah upaya pemerasan. Statement yang amat sangat blunder. Karena begitu ditanya apa yang dimau, tapi dia menjawab uang. Menurut saya amat sangat tidak etis menjual satu orang anak kecil yang dimana psikolognya ini nanti setelah besar harus kita pikirkan. Itu terlalu banyak bohong. Bisa minta tanggung jawab Fitnah. Dan saya punya bukti itu banyak. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram. Drama dugaan hubungan terlarang antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana kini memasuki babak baru. Setelah Lisa menggelar jumpa pers dan membeberkan hubungannya dengan Ridwan Kamil, Lisa juga melayangkan somasi pada mantan gubernur Jawa Barat itu. Menanggapi somasi dari Lisa, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mengaku akan mempelajarinya. Namun, terlepas dari somasi Lisa, kuasa hukum RK menyinggung ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika bukti yang dituduhkan mengarah kepada fitnah. Namanya somasi kami hormatin sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Ya kan kita juga nggak bisa larang Bang orang mensomasi karena hak setiap orang untuk mensomasi. Siapapun berhak untuk mensomasi. Nah, kami belum bisa lihat isinya, apa isi somasinya. Itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak, kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Di pengadilan. Ajukan ke pengadilan. Kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman. Ingin kepastian hukum toh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Kita lihat isi somasinya Pak. Kami belum pelajari isi somasinya. Ya kita ini kan manusia. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kembali lagi Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri. Tentunya kami baca, kami lihat di media konversi persnya. Di dalam konversinya ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi. Narasi-narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan, ke media berkekuatan hukum, enggak, kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami anggap, ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikan ya. Tapi kami hanya mengingatkan, segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran ada konsekuensi hukumnya. Kalau selama membantah itu hak seseorang ya. Pihak
RK untuk membantah itu ya wajar, ya dibantah aja, karena ini kan masalah terkait dengan ini kan di pengadilan aja ada hak ingkar gitu loh ya, untuk mengingkari ataupun mengatakan tidak melakukan sesuatu apa yang dilakukan, wajar aja, nggak masalah. Tapi nanti ya kita lihat aja, kan ini masih berproses nih, proses upaya hukum kita lakukan ya, baik upaya hukum pidana maupun perdata, kita udah jalani prosedurnya, kita lakukan somasi gitu loh, pertanggal 11 April 2025 kemarin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.